warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Bagus, biar semangat ya karena kalian kelas 6 dan sebentar lagi ujian nasional dan akan naik ke tingkat SMP. Siapa yang ingin masuk ke SMP favorit? Farid nggak ingin masuk ke SMP favorit? Saya mau kerja. Saya pengen ke Loh. MTS, Pak. Oh, MTS. Saya juga MTS, saya mau Ya. Saya. Ya, terus belum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen siapa hari ini yang tidak masuk? Ibnu Ibnu, kemana Ibnu? ke sawah Pak tadi bantu. Membantu? Izin, Izin, Pak. Pak. Ada panen raya. Ada panen Oh. raya. Terus hari ini kita akan mempelajari tema 2, tetap seperti dengan yang kemarin, persatuan dalam perbedaan. Yang membedakan adalah subtema. Tolong Manda maju ke depan untuk menuliskan subtema berapa pada hari ini. Nih, judulnya. Itu subtema 1, rukun dalam perbedaan. Anak-anak, kalian tahu apa yang dinamakan dengan rukun? Rukun salam. Coba Tidak Warin. bertengkar. Coba Warin. Rukun adalah? Ayo coba berpendapat. Ayo. Adil. Rukun adalah? Adil? Enggak salah berarti tidak. Rukun ayam berarti Ayam tentram. rukun itu saling menyayangi. Saling menyayangi. Coba Amanda, rukun adalah? Tidak bertengkar. Bagus. Ega, yang tadi diam saja. Apa yang dinamakan dengan rukun? Tidak anu Pak, tidak musuhan. Tidak musuhan. Rukun di sini dimaksudkan yaitu adalah kita harus saling menyayangi. Apalagi kalian sudah kelas 6, sebentar lagi tidak akan bertemu dengan satu sama lain, ya kan? Akan ke sekolah masing-masing, ke SMP favorit masing-masing, ada yang bekerja, ada yang ke MTS. Pondok Pak saya. Pondok. Ada yang ke pondok, ada yang ke Taiwan ya, masing-masing. Jadi mulai dari sekarang kita harus merekatkan Kerukunan. berhubungan dengan kerukunan dulu. Bukan dulu ya. Apakah waktu sekarang kalian juga masih bermain permainan tradisional? Langsung yang masih permainan apa? Masih permainan peta umpet Pak. Permainan peta umpet. Engklek. Coba sodor. Itu apa Pak? Permainan apa? Itu Permainan ini pramuka itu Pak. coba kalian amati dan Bapak akan memberikan tugas karena kalian sudah membentuk kelompok dengan 4 orang anggotanya. 5 Pak. 5 Pak. Di sini Kalian memberikan nama kelompok sesuai dengan nama permainan yang paling kalian senangi atau paling favorit. Mainannya mana Pak ini maksudnya Pak? Yang itu Nih. apa? Permainan ini yang ada di gambar itu kalian identifikasi. Jadi ini dimasukkan ke dalam itu. Kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dari mana asalnya? Dari Sulawesi. Hah? Dari sana. Dari sana. Sulawesi salah nggak apa-apa. Di 5 menit. Fungsi atau manfaatnya Pak? Ya, bagaimana? sehat. Buat sendiri. Buat sendiri. Ya. Pak kita nih nggak beli loh Pak ini kita biasanya buat sendiri. Ya, buat sendiri. Tulis. Pak ya. Ya. Pak ini saya tanya Pak. Ya. Ini fungsi atau manfaat itu manfaat permainan apa manfaat dari bambu itu Pak? Manfaat dari permainan. Oh ya. Sudah selesai Pak. Sudah selesai Pak. 3 Selesai? Iya. Udah.
Sekarang Farida, mulai dari Farida dipresentasikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 2. Nama anggotanya Ega, Farida, Wenda, dan Dani. Dari mana asal mainan tersebut? Dari Jawa Tengah. Ya, teruskan. Terbuat dari bahan apa? Bambu. Fungsi atau manfaatnya apa? Sehat, melatih konsentrasi, kekompakan, dan juga kerjasama. Biasanya kalian beli di mana? Di rumah penduduk desa. Di rumah penduduk desa. Ya, berikan tepuk tangan. Yeay! Coba, Dwiki. Saya dari kelompok 1, anggotanya Agung, terus Manda, Kevina, dan saya. Dari mana asal mainan tersebut? Nusa Tenggara. Terbuat dari bahan apa? Bambu. Fungsi atau manfaatnya untuk menghibur dan menyehatkan. Biasanya kalian beli di mana? Buat sendiri? Buat sendiri. Ya, beri tepuk tangan. Yang terakhir, Idina. Ya, saya perwakilan dari kelompok 3. Anggota kelompok saya Dwi, Warid, Idina, dan Rahma. Pertanyaan nomor 1, dari mana asal dari mainan tersebut? Dari Jawa Barat. Terbuat dari bahan apa? Bambu. Fungsi dan manfaatnya untuk apa? Untuk kesehatan, untuk kecermatan, kerukunan, kekompakan. Biasanya kalian beli di mana? Biasanya kita membuat sendiri, Pak. Membuat sendiri. Berikan tepuk tangan. Yeay. Bagus sekali. Bisa dikumpulkan. Pak, itu yang benar dari mana? Yang Ya. benar, Pak. Bapak akan menjelaskan ya. Iya. Ya, mari duduk. Tampilkan di sini. Ya, ini dinamakan permainan rangku A. Rangku A. Rangku alu. Kalian pernah memainkan ini? Pernah. Biasanya pernah, Pak. Waktu pramuka. Yang mengajar Kak Eko ya? Iya. Pak Kevin saya, Pak. Sama Kak Kevin. Ya. Asal dari permainan ini berasal yang benar dari Nusa Tenggara. Jadi kelompoknya Agung yang benar. Dari Nusa Tenggara. Jawa, Pak. Apa? Kok bisa sampai ke Jawa? Ya, ini permainan ini dulunya itu kan dari Nusa Tenggara. Dari Nusa Tenggara dibawa oleh para nelayan. Nusa Tenggara itu kan ada nelayan. Dibawa oleh nelayan ke Pulau Jawa. Karena datang ke Jawa untuk apa? Berdagang. Selain itu untuk menyebarkan Menyebarkan agama Islam. Betul. Kalian tahu nama permainan ini? Gerang. Ikan, Pak. Ikan. Fungsi dari permainan ini apa, anak? Coba Rama. Oh, biar kelihatan lebih tinggi ya. Coba dari bawah sini. Ketangkasan. Ketangkasan. Dwi, apa? Sebagai alat untuk berjalan. Sebagai alat untuk berjalan. Tapi lebih fokusnya yaitu sebagai permainan melatih keseimbangan dan ketangkasan. Asal dari permainan ini dari mana anak-anak? Jawa. Jawa, Pak. Jadi Sulawesi. Sulawesi. Lebih tepatnya Jawa Timur ya. Ya. Jawa Timur. Punya. Anak, kalian setelah mengamati beberapa gambar yang Bapak tampilkan di depan ini, kalian mengamati kan biasa 3 permainan ini terbuat bahannya sama, yaitu apa? Bapak mempunyai media lagi. Jarak kendang gitu ya. Ini jangan lupa Yang mengamati media yang sudah ada di kelompoknya masing-masing. Ya. Dan jawab soal yang ada. Jus di itu apa, Pak? Pusing. Sudah selesai dalam mengamati media yang Bapak berikan? Sudah. Sekarang perwakilan kelompok maju ke depan. Dari Jawa Timur terbuat dari bahan
bambu. Kemudian fungsinya salah satunya sebagai kesenian. Sebagai kesenian. Ya. Kesenian rakyat ya. Ya. Lagi. Kemudian kita bisa membelinya di toko atau pasar-pasar. Di depan makam, Pak. Kalau membuat sendiri, apakah bisa? Bisa. Bisa. Benar bisa ya? Ya. Pintar. Anak bapak itu pintar-pintar. Iya dong. Diberi oplos. Suarez. Ya. Ega. Ini namanya seruling, Pak. Asalnya dari Jawa Barat. Terbuat dari bambu. Terus fungsinya itu sebagai alat musik tradisional. Ya. Biasanya belinya itu di toko kerajinan atau enggak bisa buat sendiri. Bisa buat sendiri ya. 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 Berikan oplos lagi. Saudara Agung, itu semua kan berasal dari bambu. Bambu itu hidupnya kan apa? Bergelombang. Bergelombang. Tidak ada yang hidup sendiri Tidak ada. Makna yang dapat kita ambil dari pohon bambu itu di Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah SWT. Kalau pohon bambu itu mengisyaratkan hidup harus rukun, harus gotong royong, golong gilik bersama-sama. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri karena kita adalah makhluk Sosial. Jadi kalian mulai dari sekarang kalau ada yang sering bertengkar, sering caci mencaci ya, maki-makian dengan misuh-misuhan itu Satu nggak boleh. Itu harus Dihilangkan. kan. Berkaitan dengan pohon bambu tersebut, pohon bambu mempunyai alat perlindungan diri, yaitu apa anak-anak? Bulu kaji, bulu Terus ya, Mungkin gatal di kepala. kalian tahu apa tanaman yang bapak bawa ini? Ekor dia. Euphorbia. Apakah ini juga mempunyai alat perlindungan diri? Duri dan getah. Ini biasanya hidup di mana, anak-anak? Di taman. Mana lagi? Di depan Rumah, depan Di sekolah. alun-alun, Pak. Jadi fungsinya ini selain untuk tanaman hias, apa lagi anak-anak? Untuk oksigen, Pak. Menyuplai oksigen, pintar. Ya. Iya, pintar sekali. Coba diamati ya. Aduh, sakit, Pak. Oh, berdarah. Jadi tumbuhan pasti mempunyai alat perlindungan diri sesuai dengan adaptasi lingkungan. Tugas kalian yang kedua, kalian mengamati di lingkungan sekitar sekolah boleh, di lingkungan sekitar rumah kalian amati tumbuhan apa saja yang mempunyai alat perlindungan diri dan adaptasinya bagaimana. Bapak berikan waktu kurang lebih 5 menit. Berkaca dengan sebagai contoh sekitar Terus kami Dewi daun jati membuatkan daunnya ketika musim kemarau. Menggugurkan semut. Terus naik di sini. Apa ya? Putri malu.
Minimal 5 ya. Sebutkan minimal 5. Iya, Pak. Oh iya, dom-doman namanya ya. Dom-doman. Pacanya. Ya, Pak. Kan rata itu daunnya lebar. Terus Ya. apa? Kalau diunjuk apa daunnya? Putri malu. Ini kan adaptasinya karena Di air. dan selain itu minimal pokoknya kalian mengamati itu tumbuhan apa saja tidak apa tulis. Coba tidak akan menyalahkan. Ya. Sudah selesai, anak? Sudah. Belum, Pak. Sekarang 10. maju ke depan untuk mempresentasikan kembali. Gantian ya, gantian. Pisang. Ya, Itu kok bisa semua, Pak? subur ya. Iya, Pak. Bapak saya subur. Oh iya, bapaknya yang subur namanya. Yang tengah anaknya, Pak. Oh iya. Nih, coba dari Dani dibacakan, Dani. Carilah tumbuhan di lingkungan sekitarmu yang mempunyai perlindungan diri. Nomor 1 saya kaktus, Pak. Kaktus, apalagi? Terus daun jati. Bentar. Kaktus alat perlindungan dirinya Duri, berupa Pak. duri. Itu kan kok mempunyai duri kenapa? Untuk adaptasi, Pak. Untuk adaptasi di Apa di kemarau? Kan Dia kan dia tinggalnya di mana? Di mana? Gunung ya. Berarti di udara yang panas. Jadi membutuhkan cadangan air. Ya. Fungsinya untuk Menyimpan mengurangi air. penguapan ya. Dia durinya itu kan daunnya. Ya. Terus apalagi Dani? Terus putri malu, Pak. Putri malu apa alatnya? Ketika disentuh itu menguncup, Pak. Ketika disentuh menguncup. Yang menguncup apanya? Daunnya, Pak. Daunnya. Juga ada durinya. Ya, ada durinya, pintar, Manda. Terus apa lagi, Dani? Terus daun jati, Pak. Daun jati atau pohon jati? Pohon jati. Pohon jati. Pada saat musim kemarau menggugurkan daunnya, Pak. Yang disebut meranggas. Apalagi? Terus bunga rafflesia, Pak. Rafflesia arnoldii. Di Itu bagaimana cara melindungi dirinya? mengeluarkan bau, Pak. Sama seperti Kevina, Pak. Bau menyengat, Pak. Bau menyengat untuk menarik Mangsa. menarik mangsa. Kenapa kok menarik mangsa? Kan itu ada apa serangga datang lalu serangga itu terperangkap, Pak. Terperangkap. Jadi
Sama seperti kantong semar. Jadi serangga itu dimakan karena bunga rafflesia dan kantong semar itu bisa hidup karena memakan serangga. Terus apa lagi? Terus bunga teratai Pak. Bunga teratai bagaimana? Memiliki daun lebar Pak. Memiliki daun lebar. Fungsinya untuk Mengapung di air itu Pak dan beradaptasi untuk menyimpan oksigen Pak. menyimpan oksigen. Apalagi sudah? Sudah Pak. Sudah, berikan aplaus. Mana? Coba Dwi. Saya sudah sama kayak tadi, Pak. Ya. Ada yang berbeda? Ada, Pak. Ya, sebutkan. Yang nomor 1 bunga mawar. Itu alat perlindungan dirinya duri. Duri. Terus Kalau nangka itu alat perlindungan dirinya getah. nangka, getah ya. Getahnya. Terus Evina? Saya juga sama, yang beda pohon durian Kak. Kan buahnya ada durinya untuk melindungi buahnya. Terus salak juga banyak durinya. Pada pohonnya itu ya. Ya. Berikan aplaus pada teman. Jadi semua tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian atau di lingkungan sekolah itu pasti mempunyai alat perlindungan di diri sesuai dengan adaptasi. Untuk kelanjutan di rumah, kalian mengerjakan buku siswa halaman 106. Itu dikerjakan di kertas ya. Besok dikumpulkan di meja Bapak. Iya, Pak. Dikumpulkan jam 9 tepat. Jangan kurang, jangan lebih ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalian harus Di sini. Disiplin. Coba Idina, kesan apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Pak. Bisa tahu permainan engklek dan egran itu dari mana saja, terbuat dari bahan apa saja, dan kita bisa tahu membelinya di mana. Ya. Terus coba Dani, bagaimana kesanmu? Senang Pak karena tadi mempelajari tumbuh-tumbuhan Pak. Mempelajari tumbuh-tumbuhan dan alat perlindungan dirinya ya. Ya. Coba Dwiki, Senang, Pak. tenang. Karena bisa tahu berbagai macam alat permainan Berbagai macam alat permainan. yang tradisional. Coba Agung disimpulkan pembelajaran hari ini bagaimana? Jadi pembelajaran hari ini kita jadi mengetahui berbagai permainan yang ada di Indonesia, permainan tradisional khususnya. Terus kita diajari untuk rukun. Terus kita jadi mengetahui berbagai hewan, tumbuhan dan perlindungannya. Setelah ada Adaptasinya. adaptasinya. Yang terutama yaitu kita harus rukun. Tumbuhan saja bisa rukun, masa kita seorang manusia tidak bisa rukun? Iya, Karena Allah menciptakan manusia sebagai seorang atau pemimpin yang ada di dunia. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, coba tadi kan Bapak meneruskan pembelajaran dari Pak Made ya. Jadi nggak ada doa. Kalau sekarang mengakhiri pembelajaran dan kalian bisa pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Rahma dipimpin berdoa teman-teman. Iya, Pak. Duduk siap, Dek. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.